program vaksinasi palsu yang dilakukan oleh CIA dalam upaya untuk mengumpulkan sampel DNA, virus sekulerisme yang menggerogoti dunia Islam tentu menguntungkan Amerika sebagai sarang penyakit sekulerisme tersebut. Oleh karena itu penting bagi kita untuk saling mengingatkan akan upaya mereka ingin merobohkan negeri-negeri Islam dan melemahkan perjuangan, melemahkan pengaruh dan nilai-nilai Islam dalam jiwa kaum muslimin. Narasi akan kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 105 ya. Orang-orang kafir dan ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Kabar-kabari kita kali ini akan datang dari sebuah negara mayoritas muslim pertama di dunia yang membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir, dan merupakan salah satu dari 9 negara yang memiliki senjata nuklir. Jadi sebuah negara yang berbatasan langsung dengan Afghanistan. Benar sekali, negara itu adalah Pakistan. Jika belum berlangganan, silahkan tekan tombol subscribe di bawah, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika kami upload video terbaru. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan lengser dari jabatannya oleh mosi tidak percaya di parlemen Pakistan. Pengesahan mosi terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 April tahun 2022 ini terjadi setelah Mahkamah Agung Pakistan memutuskan bahwa mantan bintang kriket itu bertindak tidak konstitusional dengan sebelumnya memblokir proses pemungutan suara dan membubarkan parlemen. Imran Khan berusaha untuk menggagalkan pemungutan suara dengan membubarkan parlemen dan mengadakan pemilu lebih dini, dan mengklaim bahwa Washington atau Amerika Serikat telah berkolusi dengan lawan-lawan politiknya untuk menggulingkan dirinya. Menurut Khan, Amerika menggulingkan pemerintahannya karena dia menolak untuk membatalkan kunjungannya pada akhir Februari ke Rusia. Kunjungan itu terjadi pada 24 Februari, hari yang sama di mana Rusia memulai invasi berdarahnya ke negara tetangganya Ukraina. Sebenarnya kunjungan Khan ini bersama dengan menteri luar negerinya itu sebelumnya telah direncanakan, dan secara kebetulan bertepatan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Singkat cerita, meski telah diberi peringatan oleh Amerika Serikat, Khan menolak untuk membatalkan atau menunda rencananya untuk mengunjungi Rusia sesuai dengan jadwal yang Khan telah berikan sebelumnya. Dan dikabarkan Khan juga meletakkan karangan bunga di makam prajurit yang tak dikenal di Moskow saat tentara Rusia memasuki wilayah Ukraina. Inilah yang diyakini membuat berang Amerika sehingga membuat persekongkolan guna melengsarkan dirinya. Alibi akan adanya konspirasi terlihat koheren secara kronologis dan cukup logis, akan tetapi tidak didukung cukup transkrip dokumen bukti-bukti lainnya sebagai bukti hukum, karena tidak memberikan bukti atas tuduhan tersebut, dan Amerika sendiri membantahnya, sehingga pengadilan tertinggi Pakistan menyatakan bahwa tindakan Khan tidak konstitusional dan memerintahkan pemungutan suara parlemen untuk tetap dilanjutkan. Alhasil, mayoritas anggota parlemen mendukung penggulingan Imran Khan dari kursinya. Sebenarnya pada 27 Maret tahun 2022, dalam pidato unjuk rasanya, Khan melambaikan selembar kertas dan mengklaim bahwa selembar kertas itu adalah bukti konspirasi melawan dirinya. Sayangnya, isinya tidak diperlihatkan dengan dalih bahwa isinya dienkripsi, dan itu akan membongkar kode persandian yang digunakan Pakistan selama ini. Rusia sendiri menuding bahwa Washington berada di belakang upaya penggulingan Imran Khan. Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengungkapkan bahwa itu adalah bentuk hukuman Amerika terhadap Imran Khan. Kenapa? Karena ketidaktaatan, atau mungkin dalam bahasa lainnya
tidak patuhnya Imran Khan terhadap kepentingan Amerika. Setelah Imran Khan digulingkan, pemerintah Amerika Serikat secara resmi mengucapkan selamat kepada Shehbaz Sharif karena menjadi Perdana Menteri Pakistan yang baru. Washington berharap momen pergantian pemimpin ini akan menandakan perbaikan hubungan kedua negara. Berikut adalah serangkaian peristiwa yang memperburuk hubungan antara Pakistan dan Amerika yang dituliskan beberapa media. Pertama, Islamabad menuduh Amerika Serikat membunuh ribuan warga Pakistan dalam serangan drone di tanah Pakistan dan merasa terhina atas serangan Amerika Serikat Navy SEALs di tempat persembunyian Bin Laden di kota militer Pakistan Abbottabad pada tahun 2011 silam. Yang kedua adalah program vaksinasi palsu yang dilakukan oleh CIA dalam upaya untuk mengumpulkan sampel DNA untuk memverifikasi keberadaan Osama Bin Laden. Operasi itu sukses di mata Amerika. Tetapi orang Pakistan menanggapi dengan kemarahan dan skeptisisme terhadap program vaksin tersebut. Ketiga, pada 2011, seorang kontraktor CIA bernama Raymond Davis membunuh dua pria Pakistan di Lahore. Davis mengklaim bahwa dia menembak orang-orang itu untuk membela diri ketika mereka berusaha merampoknya dengan todongan senjata. Tetapi pihak berwenang pada saat itu menyebut kasus itu sebagai pembunuhan yang jelas. Kontraktor CIA tersebut didakwa dengan pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal. Tetapi ujung-ujungnya dibebaskan setelah lebih dari 2 juta US dollar sebagai kompensasi dibayarkan kepada keluarga korban. Insiden itu meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Kongres memperingatkan para pemimpin Pakistan bahwa miliaran dolar bantuan Amerika Serikat dapat terancam tanpa pembebasan Raymond Davis. Jadi kalau Raymond Davis gak dibebaskan, maka bantuan Amerika Serikat bakal di-cut. Nah, dari ketiga poin di atas, mari kita mundur ke tahun 2001. Seperti yang dituliskan di laman Wikipedia, bahwa Amerika Serikat telah memberikan bantuan material untuk membantu Pakistan dalam menjaga bahan nuklir, hulu ledak, dan laboratoriumnya. Biaya program itu hampir 100 juta US dollar. Nah, benarkah bantuan Amerika itu murni bantuan tanpa imbalan? Seperti kata pepatah, no free lunch, atau tidak ada makan siang yang gratis. Modusnya sih mungkin imbalan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengetahui peta kekuatan nuklir Pakistan. Pakistan sendiri menolak teknologi Permissive Action Link atau yang disingkat dengan PAL atau PAL, sebuah program untuk merilis senjata dengan check and balance tertentu. Tetapi ya mungkin karena khawatir jika akan ada penanaman kode tertentu, kode rahasia semisal Saklar Off. Jadi suatu ketika mereka mau meluncurkan, tiba-tiba nggak bisa diluncurkan. Dan Pakistan menolak itu. Dan kemudian mereka mengembangkan serta menerapkan versi PAL-nya sendiri. Dan pejabat militer Amerika Serikat terpaksa harus mengatakan bahwa mereka percaya terhadap persenjataan Pakistan. Dan nuklir Pakistan pun dinyatakan aman. Kami pikir Amerika harus menelan kekecewaan di sini. Nah, lanjut pada tahun 2004, dikabarkan bahwa pemerintah Amerika Serikat dilaporkan khawatir tentang keamanan fasilitas senjata nuklir Pakistan. Ya, sudah punya senjata nuklir, mayoritas Islam pula ya. Jadi PR yang sangat berat nih buat Amerika. Andaikan Pakistan ini bersikap frontal seperti yang dilakukan oleh mungkin Libya atau Irak, mungkin sudah dibombardir dengan sekutu NATO-nya Amerika Serikat. Bagaimana mereka menuduh Irak memiliki mass destruction weapon, senjata pemusnah massal yang sampai saat ini tidak bisa dibuktikan. Laporan pers menyarankan bahwa Amerika Serikat memiliki rencana kontingensi untuk mengirim pasukan khusus untuk membantu mengamankan persenjataan nuklir Pakistan. Ya ini sih asli namanya modus gitu ya. Pemerintah Pakistan sendiri memastikan bahwa persenjataan canggih itu aman. Analisa kedua, kita lanjut. Analisa kedua adalah penggulingan Imran Khan terjadi tanpa intervensi langsung Amerika, tetapi melalui
tangan oportunis yang menjadi oposisi Han. Analisa ini didasari bahwa jika Pakistan telah lama membuat Amerika berang dari dulu, tetapi Amerika tidak mampu untuk menembus secara langsung untuk menggulingkan Han. Ya, kita ingat kasus Osama bin Laden dengan aman berada di Pakistan. Dan kita juga mengingat ada pejuang Taliban mendapatkan dukungan dari Islamabad meski Pakistan mengklaim mereka berdiri bersama Amerika untuk memerangi Taliban. Di sini virus sekulerisme yang menggerogoti dunia Islam tentu menguntungkan Amerika sebagai sarang penyakit sekulerisme tersebut. Akan lahir politikus-politikus berlabel Islam tetapi jauh dari nilai-nilai Islam. Dan ini menjadi tantangan besar dan momok yang menakutkan bagi para penguasa Islam dalam melawan sekulerisasi di negara mereka. Termasuk yang terjadi di negara Recep Tayyip Erdogan, Turkiye. Dan bagaimana dengan negara Wakanda yang dipimpin oleh Presiden Umi Mobem Osas. Ya, kita doakan saja semoga menjadi negeri yang berberkah ya. Semakin ke depan semakin baik, dia anugerahi pemimpin yang jujur dan amanah dan adil. Oke, kita lanjut di analisa yang ketiga. Kita sebut saja sebagai sebuah akumulasi dari analisa yang pertama dan analisa kedua. Terlepas dari semua itu, pengamat menilai bahwa popularitas publik yang dimiliki oleh Imran Khan masih tinggi, terkhusus bagi para pendukungnya dari golongan muda dan kelompok kelas menengah dan barisan yang lelah dengan praktek korup dan segala kelakuan para elit yang telah membuat jengah rakyat. Nah, bagi mereka, Khan masih merupakan pilihan yang jelas sebagai pemimpin negara itu. Sebuah negara dengan penduduk 97% adalah muslim dan menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Masya Allah ya. Narasi konspirasi Khan adalah fakta bagi pendukungnya dan sebaliknya adalah teori tanpa dalih bagi pihak oposisi. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala berikut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 109 yang artinya sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Di ayat yang lain di Quran surah Ali Imran ayat 100 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi kafir sesudah kamu beriman. Nah, dari segenap keterangan ini, maka cukuplah bagi kita untuk senantiasa mewaspadai segala bentuk makar atau tipu daya yang dilakukan kelompok di luar Islam untuk mengembalikan umat Islam pada kegelapan setelah Allah meneranginya dengan cahaya yang terang benderang. Barat dengan kekristenan mereka senantiasa ingin mendikte dunia Islam agar mengikuti cara, tabiat, perangai, dan kultur mereka. Tetapi dengan intrik yang sangat halus sehingga sebagian di antara kaum muslimin tidak menyadarinya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk saling mengingatkan akan upaya mereka ingin merobohkan negeri-negeri Islam dan melemahkan perjuangan, melemahkan pengaruh dan nilai-nilai Islam dalam jiwa kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga informasi singkat ini bermanfaat sehingga kita bisa mengetahui bahwa saudara seakidah kita di belahan dunia lainnya sedang berjuang dengan fitnah yang terjadi di negeri-negeri mereka. Dan semoga kita mendapatkan pembelajaran darinya. Klik tombol share di bawah untuk membagikan video ini di sosial media kalian. Dan jika terdapat kesalahan datangnya dari kami, benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang dapat kami bagikan melalui video ini. Seperti biasa closingan kita, jangan tinggalkan sholat karena sholat adalah pembatas kita dengan kekafiran. Sampai bertemu lagi di narasi kita berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.